Selamat datang di semester 3 ya, di mana medical biochemistry atau ilmu biokimia ini akan kalian terima di awal semester 3, mata kuliah yang pertama Anda terima. Tujuan dari kontrak perkuliahan ini adalah supaya Anda tahu tata tertibnya apa. Jadi dengan mengikuti kontrak perkuliahan ini, maka diharapkan perkuliahan berjalan dengan lancar dan tidak ada, ya saya harap tidak ada perkecualian, karena kita ngomong di awal, ini kan namanya kontrak perkuliahan. Jadi nanti kami harap, mungkin nanti setelah saya presentasi, harapan saya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-clear-kan. Ya, karena ini nanti kita pegang aturan kontrak ini supaya Anda tidak dirugikan dan kami juga tidak dirugikan. Ya, karena mahasiswanya banyak, tidak seperti dulu. Ya, jadi kalau mengikuti satu orang terus kemudian mengubah semua sistem, tidak akan terjadi di situ. Ya, oke. Saya mulai tentang kontrak perkuliahan proses belajar mengajar ilmu biokimia dengan coding BIK 201 semester 3 tahun 2023-2024. Untuk koordinatornya yaitu ada saya, Dr. Lina Lukitasari, dan nanti saya akan dibantu langsung oleh Ketua Departemen yaitu Dr. Gweni, dan kemudian ada Dr. Fitri, ya Dr. Fitria C. Umah, ya dia adalah akan nanti membantu saya. Mengenai nomor HP dan lain-lain sudah saya share melalui Raisa. Di situ ada sheet mengenai HP kontak untuk dosen-dosennya. Saya harap Anda sudah buka semua ya, yang dikirim Raisa ya, dan sudah dibaca. Ini adalah mengenai apa itu biokimia ya, saya singkat. Jadi kuliahnya disebut dengan ilmu biokimia. Kalau di Cyber Campus namanya ilmu biokimia. Tapi kalau sebenarnya untuk di kedokteran, kami lebih senang menyebut dengan biochemistry medical biochemistry. Karena ini khusus untuk human, untuk kedokteran. Ya, kalau misalnya kita membahas sedikit mengenai hewan, binatang, yaitu hanya untuk overview saja. Kemudian study load-nya adalah beban SKS-nya adalah 5 SKS. Dan semesternya semester 3. Untuk precondition-nya tentu saja ini bukan non ya, bukan non tidak ada, tetapi Anda tentu saja sudah melampaui semester 1. Ya. Kemudian capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa semester 3 setelah mengikuti ilmu blok biokimia mampu menganalisis konsep tentang proses kimia yang menjadi pondasi dalam mempelajari kondisi fisiologis serta masalah klinis pada manusia sesuai dengan level kompetensi SKDI 2012. Sudah tahu ya SKDI 2012 ya? Oke. Untuk proses belajar mengajar di biokimia, kuliahnya totalnya adalah 71 jam. Kemudian 1 jam itu 1 jam sama dengan 50 menit, bukan 60 menit ya. Jadi 1 jam itu 50 menit. Jadi kalau dalam perkuliahan maupun sekolah ya, itu 1 jam buat kami adalah 50 menit. Kemudian untuk praktikum ya, untuk praktikum adalah sekitar 15 sampai 20 jam. Ya, ini total. Kemudian ujiannya ada ujian utama 1 kali dan ada ujian perbaikan 1 kali. 1 soal diberi waktu untuk mengerjakan selama 1 menit. Semua proses belajar mengajar kami harapkan adalah offline, ya, sudah tidak luring daring lagi, ya. Semuanya adalah kuliah offline dan ujiannya juga secara offline. Kalaupun misalnya kuliah ada yang perkecualian ya, minta waktu untuk online masih diizinkan karena saat ini aturannya tidak harus 100% secara offline. Ya. Untuk topik perkuliahan dan praktikumnya,
bisa dibaca di sini ya. Ada sekitar 18-an untuk topik kuliahnya. Ya, jadi ini menurut saya bebannya berat sekali buat Anda. Mohon dijaga kesehatannya dan mohon dibagi waktunya dengan baik ya. Jadi ada kuliah mengenai enzimologi ya, kemudian ada oksidasi biologi selama 2 jam, metabolisme lipid selama 7 jam, belum saya ralat, metabolisme karbohidrat 7 jam, metabolisme asam amino 4 jam, TCA cycle 2 jam, metabolisme terpadu, metabolisme HEM, darah dan imunogenetik, ini adalah kuliahnya. Sedangkan praktikumnya empedu indol vitamin adalah praktikum yang kami ujikan pada tengah blok, ujian tengah blok. Ya, bisa dipahami di sini ya. Ini adalah materi untuk ujian tengah blok. Kemudian yang di bawah ini adalah materi kuliah, ya, materi kuliah. Kemudian ada praktikum, di sini ada 4 buah macam praktikum. Ini semua yang di bawah adalah untuk ujian akhir blok. Ujian ini sengaja saya buat menjadi 2. Ya, ada beberapa blok yang langsung ujiannya 1 kali. Jadi materi dari enzimologi sampai praktikum isolasi genom ini semua dalam 1 waktu. Tapi biokimia tidak. Ya, kami bagi menjadi 2. Tujuannya adalah untuk membantu Anda. Ya, untuk membantu Anda. Jadi mohon dipersiapkan ujian tengah blok materinya hanya yang ini saja, ujian akhir blok materinya yang ini saja. Bisa dipahami? Untuk perkuliahan yang nanti kami maksud adalah tidak murni dosen memberikan kuliah, maksudnya memberi informasi ke Anda. Jadi dalam 1 jam misalnya ya, ada kuliah cuma 1 jam, itu bukan berarti misalnya kuliahnya dosennya hanya memberi kuliah selama 30 menit. Tapi mungkin 20 menit itu dipakai dosennya untuk berdiskusi. Itu memungkinkan ya. Jadi tolong Anda juga menyiapkan diri Anda. Sorry, untuk praktikum, untuk pelaksanaan praktikum, sebelum praktikum dimulai, kita akan melakukan pretest. Ya, pretest. Jadi saya mohon praktikumnya mulai jam berapa kalau di jadwal? Sudah ada yang baca? Jam 1 siang, ya. Jadi tolong jam 1 siang pretest sudah dimulai. Jadi jangan jam 1 siang baru masuk lab biokimia. Ya, jam 1 siang itu adalah Anda sudah siap untuk praktikum. Ya, jadi persiapkan di Anda mungkin silakan 10 menit sebelum 1 jam sudah hadir di ruang praktikum. Jadi sebelum praktikum dimulai kita pretest dulu. Kemudian setelah Anda pretest, Anda wajib menunjukkan skema prosedur pelaksanaan praktikum. Jadi di rumah sebelum praktikum dilakukan, ya, Anda membuat di rumah mengenai skema prosedur praktikum. Ya, tidak dikerjakan di tempat praktikum di biokimia, tidak. Tapi sudah Anda siapkan H-1 paling lambat. Kemudian hari H. Kemudian hari H ditunjukkan kepada dosen pembimbingnya. Anda tidak usah keliling mencari dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya yang nanti menuju ke meja Anda. Nah, setelah selesai itu semua, maka praktikum akan dimulai. Dipimpin oleh pemimpin praktikum yang diawali dengan penjelasan sebelum praktikum. Setelah penjelasan praktikum, persiapan praktikum selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan praktikum yang Anda lakukan. Ya, jadi praktikum basah. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan. Ya. Nah, pembahasan di sini atau selama pelaksanaan praktikum bisa saja dosen pembimbing itu keliling ke tempat Anda bertanya-tanya. Ya, tolong disiapkan.
siapkan diri Anda maksudnya. Kemudian setelah selesai praktikum, Anda harus membuat laporan praktikum. Ya, jadi tolong laporan praktikum ini jangan dibuat beban, karena Anda adalah orang yang ilmiah, ya istilahnya seperti itu. Jadi harapannya setiap kegiatan praktikum itu seperti laporan, seperti penelitian, harus dibuat laporan. Ya, laporannya isinya apa saja? Ya, tujuan praktikumnya itu apa? Kemudian gambar skema prosedur pelaksanaan praktikum itu bagaimana? Kemudian dibuat narasi prosedur praktikum itu bagaimana? Kemudian hasilnya itu juga ditulis, ya, ditulis dan jika perlu difoto. Kemudian silakan ditempelkan dan kemudian ada pembahasan. Kira-kira kenapa hasil praktikumnya seperti itu? Kira-kira alasannya apa? Jadi itu dimasukkan dalam pembahasan. Kemudian ditambah dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada di buku praktikum. Jadi saya besok minta tolong enggak tahu ini, saya nanti berkoordinasi dengan Raisa, nanti Raisa mungkin berkoordinasi dengan ketua kelas, mungkin saya nggak tahu. Silahkan diambil buku praktikumnya hari Senin. Ya, hari Senin bertemu dengan Mas Alfian. Ya, dengan Mas Alfian di Gedung Baru Biokimia. Gedung Baru Biokimia, ya. Jadi biokimia itu ada dua gedung, satunya gedung lama itu adalah gedung yang peninggalan sejarah, ya. Yang satunya adalah gedung baru. Gedung baru itu yang dekat musola, ya, dekat masjid, ya. Di situ adalah gedung baru, ya. Oke, setelah selesai Anda membuat laporan praktikum harus dikumpulkan di lab biokimia, ya. Di biokimia di gedung lama itu ada kotak-kotak yang sesuai dengan ada nama dosennya. Jika waktu itu dosen pembimbingnya adalah saya, Lina Lukitasari, maka laporan Anda taruh di kotak yang bernama Lina Lukitasari. Kotak tersebut ada di gedung lama biokimia. Nah, ini ya, untuk tidak kehadiran praktikum, maka tidak ada praktikum susulan. Kemarin sudah ada beberapa yang izin, dan saya lihat izinnya 3 hari, dan kalau kebetulan 3 hari itu adalah Selasa dan Rabu, kebetulan yang tidak ikut misalkan adalah kelas A dan kelas B, maka otomatis peserta kelas A tersebut dan kelas B tidak bisa mengikuti praktikum. Ya, berarti tidak hadir praktikum. Maka tidak ada susulan praktikum. Seperti itu, ya. Ini adalah 5 topik praktikum yang akan kita lakukan. Ya, 5 praktikum yang akan kita lakukan. Sudah dibuka jadwalnya? Oke, sudah saya kirim kemarin, ya. Biokimia berlangsung kalau tidak salah 5 minggu, tandem dengan blok IKM, ya, tandem dengan blok IKM. Buka ya, beberapa kelas ada yang dimulai kuliah jam 7, ya, mulai jam 7 paling pagi, ya. Jadi kalau kuliah, kapan dikatakan terlambat? Apabila dosennya menyatakan Anda terlambat. Ya. Kalau dosennya menyatakan terlambat, nanti kemudian dilaporkan kepada saya, kemudian kemudian saya cek absennya terisi, hati-hati, ya, hati-hati di situ, ya. Untuk kuliah hari pertama akan diisi oleh kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Sengaja kontrak ini saya dahulukan terlebih dahulu karena beberapa sudah mengajukan izin tidak mengikuti perkuliahan. Nah, saya khawatir kalau nanti ini terjadi lagi tidak ada penyampaian di awal,
Takutnya nanti kalian tidak tahu aturannya. Oleh karena itu saya sengaja memberikan kontrak ini sebelumnya. Ya, bagaimana dengan hari Senin? Ya monggo, kalau mau hari Senin Anda mau bertanya kontraknya silahkan. Ya, tapi nanti kontrak itu tidak disampaikan lagi. Tetapi kalau Anda mau bertanya silahkan. Ya, hari pertama diisi dengan kontrak dan pendahuluan saja, dengan pendahuluan mengenai apa itu biokimia. Ya, kelas A nanti akan diisi oleh Dr. Gweni, kelas B oleh saya, kelas C oleh dengan Dr. Emma, kelas internasional ya dengan Dr. Emma mengenai pendahuluan. Mungkin pada hari Senin karena ini kontrak sudah saya sampaikan hari ini, maka bisa saja pendahuluan akan diberikan lebih siang ya 7.50. Silakan masing-masing PJB atau PJBA namanya apa nggak tahu, PJM kelas masing-masing untuk PJMK kelas untuk menghubungi Dr. Gweni, saya, Dr. Emma, apakah mau misalnya Anda mau izin, Dok, bisa dimajukan kuliahnya jam 7, dimundurkan jam 7.50, silakan. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya ya seperti biasa, jadwalnya seperti ini bisa Anda lihat ya. Padat. Dokter ini untuk share screen-nya mati, Dok. Oh, kok mati? Oh, sorry. Iya, Dokter. Sebentar. Terima kasih. Kita cari. Tak stop share dulu ya. Iya, Dokter. Untuk yang jadi panitia silakan leave Zoom, nggak apa-apa. Tapi mohon untuk yang hadir di sini menyampaikan ya, kasihan temennya nggak hadir nanti nggak tahu apa-apa ya. Minta tolong saling membantu dengan temannya. Sudah muncul? Mendukung. Sudah ya? Nah ini ya, bisa dilihat di sini jam 7 dimulai dengan tertulis kontrak dan pendahuluan ya oleh kelas A oleh Dr. Gweni, kelas B oleh Dr. Lina, kelas IUP atau internasional dengan Dr. Emma. Ya, mungkin karena ini kontrak sudah kita berikan sekarang, maka mungkin besok tinggal pendahuluan saja. Ya, tapi kalau mau tanya mengenai kontraknya silakan bisa bertanya besok atau hari ini. Kalau harapan saya hari ini kalau Anda mau ada pertanyaan ya tanya hari ini supaya yang lain bisa dengar dan bisa kita setujui bersama. Ya, kalau misalnya ada yang tidak belum ada kesepakatan di sini. Mungkin minta tolong PJMK masing-masing kelas karena ini kontrak sudah diberikan pada hari ini. Mungkin kalau Anda pengen ya, terus lebih siangan aja. Jadi jam 7.50 mulai silakan PJMK langsung menghubungi dosennya masing-masing. Ya, menghubungi dosennya masing-masing. Apakah bersedia atau tidak? Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya bisa Anda lihat jadwalnya sudah saya share kemarin melalui Raisa. Ya, menurut saya jadwalnya kok padat ya. Jadi mohon Anda juga jaga kesehatan dan jaga waktunya. Anda harus bisa mengatur waktu Anda sendiri untuk belajar. Ya. Ya. Nah ini ya, blok biokimia tandem dengan blok IKM. Ya. Jadi pada jam 1 hari Selasa itu ada praktikum untuk kelas A. Untuk kelas B dan kelas IUP, di sini tertulis ada kuliah dengan IKM. Ya, begitu juga dengan ketika hari Rabu, kelas B praktikum, kelas A dan kelas IUP ada kuliah IKM. Ya, seperti itu bisa dibaca sendiri. Kecuali Anda ada yang mau ditanyakan di schedule. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa daripada terakhir langsung aja. Mungkin takutnya lupa. Ada yang mau ditanyakan di sini mengenai jadwal? Saat ini belum ada, Dok. Oke. Untuk minggu kedua sudah ujian tengah blok. Ujian tengah blok.
Sudah tahu ya materinya ya. Tadi tengah blok materinya apa saja? Sudah tahu ya. Nanti kontrak perkuliahan ini saya share melalui aula e-learningnya, Hebat Aula. Ya, saya share di situ, silakan dibaca di situ. Tapi sekarang e-learningnya ketika saya buka pagi ini belum bisa. Kalau misalnya nanti sampai Senin belum bisa atau Minggu belum bisa, insya Allah saya share kontrak perkuliahannya. Saya kirim ke Komting. Ya. Jadi hari Minggu kedua, hari Jumat, sudah ada ujian utama tengah blok. Ya, ujian utama tengah blok. Ya. Ini bisa dibaca di sini ya. Kemudian pada minggu kedua sudah dilakukan ujian perbaikan tengah blok. Yang nilainya kurang dari A, ya, yang nilainya kurang dari A, nilai utamanya, maka kami perkenalkan mengikuti ujian perbaikan. Ya. Dan nanti sebelum ujian, baik itu ujian utama dan ujian perbaikan, akan kami share siapa saja yang boleh ikut ujian. Ya, nanti aturannya nanti di bawah. Ini ya, jadwalnya nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan ya. Kemudian minggu keempat, minggu keberapa nih? Minggu kelima. Minggu kelima baru dilakukan ujian utama akhir blok, UAB. Ujian perbaikannya di minggu ke-6, di hari Senin. Ya. Oke. Kemudian di sini di minggu kedua saya sengaja mengosongkan 1 hari full, kecuali kelas internasional ya, karena ada praktikum ya. Saya sampai jam 1 lah. Tidak ada pelajaran biokimia. Kami minta supaya Anda gunakan untuk belajar. Tetapi apabila nanti ada dosen yang minta tukar jadwal di dalam mahasiswa persiapan ujian di sini, ya, Anda silakan menolak. Kalau Anda takut menolak, sebutkan saja nama saya sebagai PJB-nya. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Oleh Dr. Lina tidak diizinkan ada perkuliahan di sini, Prof. Dok. Karena di sini kami melakukan persiapan untuk ujian. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanya? Ada yang ditanyakan? Yang warna kosong-kosong warna apa gitu? Kuning, pink ini ya, ini bukan punya biokimia ya. Punya biokimia itu warna abu-abu. Ya, yang punya biokimia itu warna abu-abu. Sedangkan yang pink-pink ini punya IKM. Kok kuning apa pink itu ya? Punya IKM ini ya. Ini hari libur ya. Kalau hari libur ini ya, kalau saya kecuali nggak ada hari lain ya, saya tidak akan menggunakan hari libur untuk kuliah. Ya. Ya, tapi mohon pengertiannya. Mungkin ada dosen yang, tapi enggak mungkin lah sekarang kuliahnya offline semua kok, ya. Kalau biokimia laporannya adalah semuanya kuliahnya offline, tidak ada online. Ya. Kalau dulu liburan gini online ya masih bisa. Untuk jadwal nggak ada pertanyaan ya. Yang warna merah ini adalah sudah bukan punya biokimia ya, merah terang ini ya. Kami nggak boleh memakai di jam itu. Oke, saya stop share. Nggak ada pertanyaan mengenai jadwal? Ini ya, materi ujian tengah blok yang ini, yang akhir blok ini. Ya. Ya, ini ya, seperti yang saya sampaikan,
di dalam blok ilmu biokimia hanya ada 2 kali ujian. Ujian utama dan ujian perbaikan. Maksimalkan Anda memperoleh nilai yang bagus di sini. Ya. Ujian utama dan kemudian ujian perbaikan namanya disebut UP1, UTB atau UAB. Kalau di bahasa buku pedoman pendidikan, UTB UAB ujian utamanya ini disebut dengan UAB1, kemudian ujian perbaikan di dalam blok ini disebut dengan UAB2. Ini adalah mengenai aturan mengikuti ujian pada pembelajaran luring. Ya, jadi ini saya membuat peraturan ini tidak sembarangan ya. Saya ngikutin panduan ini. Ya, mengikuti panduan ini. Sudah saya share kalau nggak salah juga, ya kan? Di-share oleh Raisa, mungkin sudah tahu ya. Jangan tidak tahu, kalau dapat share seperti itu berarti penting, harus Anda baca. Ya. Nah, ini tapi saya perjelas lagi ya. Mungkin belum dibaca ya, bukan tidak dibaca, belum dibaca. Ya. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan. Yang pertama adalah mahasiswa yang kehadirannya rajin. Ya, jadi di sini rajin. Disebut rajin apabila kuliahnya hadir lebih dari 75%. Jadi kalau 75%, karena totalnya dia ada 71 jam, dikali 75%, maka 53 jam harus hadir dalam perkuliahan. Untuk praktikum juga sama, harus 100%. Maka mahasiswa seperti ini adalah mahasiswa yang boleh mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan. Kemudian ada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah kuliahnya sekitar 61 sampai 75%. Silakan dihitung sendiri ya. 61 sampai 75% dikali 71 jam. Dapatnya berapa? Ya. Kemudian praktikumnya tidak sampai 100%. Maka mahasiswa tersebut boleh mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan dengan syarat ketidakhadirannya adalah sah. Ya, kehadirannya ada sah. Jadi di sini ada surat izin. Ya, nanti maksudnya surat izinnya ini apa maksudnya? Nanti ya, nanti ada di slide-nya. Ya. Nah, bagi yang tidak hadir, walaupun itu ketidakhadirannya syah diinformasikan, maka wajib menyerahkan tugas karya tulisnya sebelum batas maksimal, sebelum pelaksanaan ujian pada saya, ya, PJB-nya. Ya, kalau saya minta berupa hard file. Ya, hard file. Soalnya takutnya malah email saya kalau penuh itu banyak soalnya isinya, ya. Jadi misal apabila ada 1 hari tidak hadir pada perkuliahan hari itu, maka pada 1 hari itu Anda melewatkan 3 topik perkuliahan dan praktikum, ya. Maka tugasnya adalah Anda silakan membuat karya tulis, ya, karya tulis dengan melakukan, silakan mau membuat review artikel boleh, kemudian membuat rangkuman kuliah salah satu materi blog tersebut, atau membuat mind mapping dengan penjelasannya pada karya tulis tersebut. Ya, jadi kemarin saya sudah menerima surat mahasiswa yang tidak bisa ikut perkuliahan karena ada kegiatan resmi, ada surat tugas dekan resmi, wakil dekan 1, mengikuti acara kegiatan BEM kalau nggak salah ya. Silakan, kami izinkan. Tetapi sebelum ujian tengah blok, jadi sebelum tanggal berapa? Dilihat jadwalnya, Anda harus sudah mengumpulkan tugas karya ilmiah tersebut, karya tulis tersebut. Supaya bisa saya izinkan Anda mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan.
Bisa dipahami di sini? Bisa. Ada yang mau diklarifikasi di sini? Terkait dengan persyaratan dan juga kayak kriteria khususnya detail review artikelnya itu apakah ada kayak syarat-syarat khususnya ya, Dok? Kayak misalkan kayak nanti minimal berapa halaman dan lain sebagainya itu. Karena ditanya, maka saya akan mengeluarkan aturannya. Ya, jadi minimal yang dibuat adalah 5 halaman A4 dengan spasi 1. Silakan diketik. Ya, silakan diketik. Bisa dipahami? Oke. Siap, dokter, sudah jelas, dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Nah, ini yang kedua. Diizinkan hanya mengikuti ujian remedial. Ya, hanya mengikuti ujian remedial. Ya. Siapa yang boleh hanya mengikuti ujian remedial adalah mahasiswa yang presensi kuliahnya hanya 51 sampai 61% kurang. Dan praktikumnya kurang sampai 100%. Dan kehadirannya sah. Jadi ada surat izinnya. Ya, ada surat izinnya. Surat izinnya juga sah. Ada ternyata surat tugas dekan. Ya. Itu sah ya. Jadi akan kami izinkan mengikuti ujian. Ya, akan kami izinkan mengikuti ujian. Ya, tapi syaratnya juga sama. Ya, Anda membuat karya tulis di situ. Ya. Kalau karya tulisnya adalah waktu Anda materi kuliahnya nyampur ya, ini materi kuliahnya adalah untuk ada ujian untuk akhir blok, maka Anda membuat juga untuk materi akhir blok. Tapi pada waktu itu misalnya ada materi untuk tengah blok dan materi akhir blok, maka Anda membuat 2 karya tulis. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kondisi yang kedua, untuk yang hanya diizinkan mengikuti ujian perbaikan. Apabila di saat ujian utama berlangsung, mahasiswa tersebut itu mengatakan dia tidak bisa hadir. Ya, tidak bisa hadir. Maka tidak ada, jadi saya tidak ada ujian susulan. Ya, tidak ada ujian susulan. Ya. Maka langsung silakan mengikuti ujian perbaikan. Ujian perbaikannya sudah sesuai jadwal loh ya. Tidak mengikuti tidak mengikuti jadwal kalian. Ya. Jadi tolong diperhatikan, di reminder di HP Anda. Ujiannya tanggal segini dan segini. Kosongkan di situ dengan jadwal apapun. Ya. Jadi mahasiswa tidak hadir saat ujian utama berlangsung, dengan padahal dia rajin, ya rajin, jadi mahasiswa rajin, cuman tidak datang ke ujian utamanya dengan tanpa alasan yang sah, ya tanpa alasan yang sah, maka akan diizinkan ikut ujian perbaikan dengan nilai maksimal tidak A, hanya AB. Kalau yang rajin tadi kan dapat A ya, kalau ini rajin, tapi pada waktu ujian data nggak jelas. Kenapanya nggak jelas? Kenapa? Ya, dapatnya cuma AB. Ada yang mau ditanyakan di sini? Permisi, saya izin bertanya. Silakan, Kalau untuk syarat lulus yang ujian utama yang UTB 1 sama UAB 1 itu minimal nilainya A atau AB ya, Dok? Maksudnya apa? Kelulusan? Iya. Loh, kalau A ya, jelas lulus. Kalau C dianggap lulus. Kalau D dan E tidak lulus. D dan E wajib ikut remedial. Jika yang nilainya AB, ujian utamanya dapat AB, kan dia masih, sorry.
Oh, enggak, sorry. Jadi kalau masih nilainya sudah AB, nilai ujian utamanya AB, dia ingin mengikuti ujian perbaikan karena ingin memperbaiki nilainya menjadi A, tidak bisa. Karena nilai maksimal pada perbaikan adalah AB. Ya, jadi otomatis yang bisa mengikuti ujian perbaikan adalah yang nilainya maksimal B. Kalau kalau D dan E wajib. Ada mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut. Apa gitu ya? Tidak ada ujian susulan mulai. Nah, tidak diizinkan mengikuti ujian, ya, baik itu ujian utama maupun ujian perbaikan, maka otomatis dinyatakan tidak lulus blok ilmu biokimia. Nah, biasanya ini, waduh, ini terjadi loh ya, tidak muncul anaknya, tidak muncul. Ada yang tidak muncul sama sekali, ada yang benar-benar kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, kelihatan dari absennya. Ya, kelihatan dari absennya. Ya, alhamdulillah ya, jujur-jujur beberapa anak FK jujur. Ya. Jadi otomatis ya mahasiswa tersebut tidak usah datang lah waktu ujian ya. Jadi siap-siap mengikuti proksus. Ya. Ya, saya harapkan tidak terjadi ya seperti itu ya. Tapi ya kayaknya dengan jumlah mahasiswa yang banyak ini kok mesti ada yang error ya. Itu biasa itu kalau dalam statistik itu mesti ada yang error. Ya, saya harap errornya bukan masalah attitude ya. Terus terang kalau dalam proses belajar mengajar, attitude adalah yang kami lihat. Ya, kami lihat. Ada pertanyaan di sini? Setuju ya? Terlambat saat ujian. Ya. Jadi Anda datang waktu ujian utama dan ujian perbaikan, Anda datang tapi terlambat. Ya. Maka yang kita lakukan adalah Anda akan tetap diperkenankan ikut ujian, tetapi tidak ada penambahan waktu. Ya, tidak ada penambahan waktu. Paham? Paham ya? Nah, ini ya sebelum ujian, insya Allah paling lambat ya, H-1 akan saya umumkan daftar mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian. Si dokter, saya izin tanya, Dok. Ya, silakan Bapak. Sorry tadi Deva tadi kirain cewek tadi. Sorry. Siap, dokter. Mungkin untuk tadi kan tulisannya langsung UPTB ya, Dok. Apakah tidak ada UTB 2 UAB 2, Dok? Loh, ini maksudnya UTB 2 gimana maksudnya? Mungkin kan biasanya kalau setelah UTB 1 UAB 1 kan UTB 2 UAB 2 dulu. Nanti kalau misalkan memang nilainya masih belum masuk ke syarat lulus, baru dilaksanakan UP gitu. Nah, untuk biokim ini apakah dilaksanakan yang dimaksud di sini sebagai UP ini juga UAB 2 ya, Dok, berarti, Dok? Iya, ini. Oh, okay. Istilah ini adalah istilah yang ada di panduan pendidikan. Jadi kami itu berbaik kepada kalian. Ujian akhir bloknya ini kami bagi menjadi 2. Ya, tadi ya, ingat ya, ada ujian tengah blok, ada ujian akhir blok. Atau kalian ingin ujiannya langsung di akhir? Enggak kan? Nah, ini tujuannya membantu Anda, ini tujuannya membantu Anda ini. Pak. Sorry. Ini tujuannya membantu Anda ini. Ya, ada tengah blok ini membantu Anda. Ya, jadi maksimalkan belajar di sini, ya. Jadi kalau di pedoman pendidikan ada yang menyebut dengan UTB karena tadi ya ada ujian yang tengah blok, ada ujian akhir blok. Nah, pedoman pendidikan ini di sini disebut dengan ujian akhir blok 1. Nah, kemudian kalau masih kurang nilainya, Anda ingin memperbaiki, maka disebut dengan UP1. Ujian utamanya. Di mana di pedoman pendidikan namanya UAB 2.
Oke, sudah paham ya? Sudah, Dok. Terima kasih banyak, Oke. dokter. Ya, sama-sama. Sudah ya, oke. Sorry, ini keliru ya. Untuk remedial exam score, sorry tak perbaiki dulu. Apa ini? Karena remedial itu maksimal nilainya adalah AB, jadi yang sudah dapat AB tidak bisa ikut ujian. Jadi langsung B, may participate in this remedial. Nah, ini yang disebut alasan sah ketidakhadiran. Alasan sah ketidakhadiran sakit. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan saya mohon ya, melaporkan paling lambat hari H Anda tidak masuk. Ya. Kalau Anda sakit kan mosok diberobati besoknya, kan ya enggak toh. Hari H itu juga kamu berobat ke dokter kan? Nah, itu. Ya, jadi kalau Anda sakit hari ini, Anda tidak hadir hari ini, maka Anda langsung ke dokter pada hari ini untuk periksa dan minta surat izin surat sakit. Ya, jadi saya tidak menerima laporan di hari H+1. Kemudian alasan sah ketidakhadiran adalah sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dekan atau rektor. Ini bukan saya mengarang loh ya. Ya, ini sudah saya sampaikan, saya screenshot, kirim ke Raisa untuk Anda baca ya. Jadi kegiatan di sini merupakan lomba atau olimpiade yang membawa nama fakultas universitas ya. Silakan melaporkan kepada PJB paling lambat H-1, ya ini H-1 ya, karena yang jelas Anda kan sudah tahu toh, pasti ingin lombanya kapan toh, maka silakan diurus surat tugasnya ke dekan atau surat izinnya ke dekan. H-1 silakan di screenshot atau foto, kirim ke nomor saya. Jika misal lombanya adalah hari ini, hari Jumat, maka paling lambat hari Kamis sudah saya terima. Jadi tolong yang mengikuti kegiatan seperti ini, di follow up suratnya. Apakah suratnya sudah jadi atau tidak di sekretariatan fakultas. Kemudian alasan sah ketidakhadiran yang ketiga adalah sedang melakukan kegiatan kurikuler di luar ekstrakurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dekan atau rektor, ya, dengan melaporkan paling lambat -1 juga, ya. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan kemahasiswaan. Kalau kegiatannya berbunyi kegiatan kemahasiswaan, ya biasanya BEM, maka mahasiswa yang tidak hadir wajib menggantikan ketidakhadiran dengan tugas karya ilmiah. Jadi kemarin saya sudah mendapatkan surat izin yang mengikuti kegiatan dengan BEM, silahkan Anda diizinkan tidak mengikuti kuliah. Tetapi Anda memiliki kewajiban untuk mengumpulkan tugas karya tulis, bukan ilmiah. Ini bukan saya nulis ya karya ilmiah ini ya. Tidak, ini karya tulis ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Bisa dipahami di sini, yang tidak hadir, yang sudah ada izinnya kemarin, ada yang mau ditanyakan? Kondisi yang ketiga ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kegiatan mahasiswaan. Jadi biasanya kegiatan kemahasiswaan ini ketika saya telusuri ternyata kegiatannya adalah kegiatan BEM, maka wajib menggantikan.
Bukan berarti BEM itu tidak boleh sebagai organisasi di FK, tidak. Tetapi diminta kegiatan tersebut adalah ini loh waktunya kuliah, ya, waktunya kuliah juga. Jadi mohon maaf, karena itu kami bukannya tidak mengizinkan, tidak. Tetapi kewajiban Anda untuk kuliah itu juga harus Anda lakukan, karena Anda tidak mengikuti kuliah, mohon Anda belajar sendiri, intinya seperti itu. Untuk membuat tugas karya tulis itu maksudnya seperti itu. Bisa Izin dipahami? bertanya, Dok. Silakan, Dok. Nanti kalau misalkan sudah ada kayak mengganti tadi, apakah tetap mengurangi persentase kehadiran, Dok? Kalau sudah mengerjakan tugas tersebut, maka saya anggap tidak mengurangi kehadiran. Jadi istilahnya sebagai pengganti. Jadi Anda itu disuruh belajar sendiri, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya nilaimu jelek karena kamu ikut kegiatan, nggak ikut kuliah ini ya itu urusanmu. Kan kami sudah bilang ini jadwalnya, Anda harus kuliah di sini, kemudian ada kegiatan kemahasiswaan, Anda tidak hadir di sini karena memang tugas resmi, ada surat dekannya, ya. Silakan kami izinkan untuk tidak ikut kuliah, silakan. Tetapi kewajiban kami adalah ini perkuliahan ya, Anda belajar sendiri dengan cara memastikan Anda membuat karya tulis tersebut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, sudah tidak ada, Dokter. Maksudnya, Dokter. Tidak ada, oke. Izin bertanya, Dokter. Silakan, Masih satu, siapa Dokter. ini? Siapa ini? Emilda, Dok. Emilda, silakan. Ini berlaku untuk pengganti praktikum juga atau mboten nggih, Dok? Untuk karya tulis atau tugas penggantinya ini? Ya, tadi yang hari, misalnya ya, hari Selasa itu kan kelas A praktikum, hari Selasa, ya. Kelas A praktikum, dia tidak hadir selama 1 hari tersebut, maka dia harus mengerjakan 2 tugas tersebut, kuliah dan praktikum. 1 sebagai pengganti absensi kuliah, 1 sebagai pengganti absensi praktikum. Oke ya. Jadi harapannya Anda mau kegiatan boleh, tapi tetap Anda jangan abaikan pendidikan. Ya, silakan. Sudah difasilitasi, intinya seperti itu. Oke ya. Nah, untuk resminya, ya, kalau yang tadi yang screenshot dikirim ke saya itu supaya saya tahu. Nah, surat-surat Anda tadi yang di screenshot ke saya, tolong juga secara resmi ya dikirim ke email yang tertulis di sini. Ya, jadi dilaporkan ke KPS melalui email pspd@fk.unar.ac.id dan kemudian email dari biokimia@fk.unar.ac.id. Yang sakit kami tunggu hari H. Kalau yang izin tadi yang kondisi kedua dan ketiga H-1. Kami tunggu. Pahami di sini? Salah. Ya, makasih. Untuk absen ya, jadi absen ketika kuliah dan praktikum itu ya tadi ya, ini yang juga menentukan Anda kapan boleh ikut ujian atau tidak. Jadi tolong diperhatikan absennya. Ya. Nah, nanti masing-masing PJMK silakan mengkoordinir ya, absennya silakan diambil di TU di Gedung Baru dengan Bu Nisa. Ya. Jadi di biokimia hati-hati ya, ada 2 Nisa namanya. Satunya pegawai namanya Nisa, satunya dosen namanya Nisa juga, ya. Jadi ngambilnya silakan, nanti yang bertanggung jawab adalah Bu Nisa di sini untuk absensi. Ya. Bagaimana ini kan absennya hari ini, hari yang pertama, ya. Silakan dikembalikan jam 3 sore. Dok, tapi masih ada kuliah sampai jam 5.40 atau jam 16.40.
Bagaimana dengan absennya? Jam sama. Jam tutup kantor itu jam 16. Ya. Jadi mungkin ini saya ganti ya wis. Bentar sih. Silakan dikembalikan jam 15.50. Ya. Kalau nanti misalnya lembaran absennya sudah penuh, ya, itu kalau nggak salah lupa saya, apakah dibuat 2 harian atau 3 harian ya. Kalau nanti sudah 3 hari, maka yang untuk besoknya silakan pada jam 15.50 H-1 diambil untuk hari yang keempat misalnya. Ya misalnya absennya itu kan untuk 3 hari. Setiap hari kan Anda kembalikan, ya. Maka CCO ya gak iso ya. Nanti dipalsulan. Jadi segini aja. Jadi absennya silakan diambil jam 8, tulis ya. Soalnya kantornya bukanya jam 8, Dik, bingung aku. Ya apa ya ini? Untuk yang pagi, absennya diambil jam 7:10 BIP, ya. Kalau misalnya dosennya sudah ada, silahkan perwakilannya izin ke dosennya, Dok, saya mau ambil absen. Ya, silahkan diambil. Kalau misalnya, baru sekarang diambil absennya, disuruh Dokter Lina sebagai PJP, disuruh mengambil jam 7:10. Ya, diambil di mana? Setelah kuliah selama 1 hari, ya, jam 15.50 dikembalikan. Ingat ya, di sini Anda punya jeda waktu panjang. Istilahnya, kami percaya pada Anda. Ya, kami percaya pada Anda. Yono si nakal yang ngerti kami. Ada yang nakal saya tahu. Ya, jadi jam 15.50 dikembalikan pada kami. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, ini untuk final score, untuk nilai akhir, ya. Kesimpulan dari ujian utama, ujian perbaikan, kemudian ada praktikum, kemudian ada pretest, ada diskusi, dan lain-lain tadi, proses pembelajarannya. Final score-nya adalah dari nilai ujian, UTS 40%, UAB 40%, jadi 80% ya. Kemudian tambah dengan dengan ujian praktikum sebanyak 10%. Jadi kemudian dapat nilai 90%. 10%-nya bagaimana sisanya? 10%-nya adalah penilaian soft skill. Bagaimana soft skill ini kami nilai? Kami nilai pada saat praktikum. Ya, jadi di sini dilihat disiplinnya, keaktifannya, kerjasamanya dalam pelaksanaan praktikum. Jadi di sini nanti kami akan membuat seperti G-form itu ya, anggap aja seperti G-form ya, di mana di sini Anda menilai diri Anda sendiri dan anggota kelompok Anda. Jadi misalnya saya punya kelompok 4 orang, 5 atau jadi total kan 5. Saya punya kelompok 4 orang.
Di situ saya akan diminta untuk menilai teman-teman saya. Ranking yourself and the group member due to their activities. Jadi misalnya di sini saya menilai diri saya sendiri rankingnya ya biasanya gitu. Saya menilai diri sendiri walaupun kita kelihatan malas-malasan ya, tapi dinilai rankingnya nomor 1. Keaktifannya ya kerjasamanya dinilai 1. Tapi lihat nanti kalau misalnya kelompok lain ternyata loh, berarti anak ini menilai dirinya sendiri terlalu berlebihan. Karena apa? Ada grup. Karena nanti kita dinilai orang lain. Kalau misalnya temanmu ini menilai dirimu ini rankingnya adalah nilai ranking terakhir kelima, sedangkan Anda menilai ranking Anda 1, ya kayaknya kok pasti nggak benar di situ. Ya, jadi tolong keaktifannya di sini. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Izin Silakan, silakan. untuk ujian praktikumnya ini dinilainya dari mana gitu? Apakah sudah tergabung dengan UTB dan UAB atau ada ujian sendiri gitu? Sudah digabungkan dengan UTB dan UAB. Yang tadi yang ini loh, ini loh. Ini, ujian tengah blok. Ujian akhir blok. Oke, baik dok. Izin bertanya kembali dok. Silakan. Untuk laporan praktikum, mahasiswa diminta mengumpulkan itu H+1 ya dok, kalau tidak salah. Gimana? Laporan praktikumnya dikumpulkannya H+1 nih. Satu siapa tadi lupa aku. Oh iya belum aku tambahkan ya dek. Oh ini collecting praktikum kelas A dikumpulkan Kamis. Ya, Kamis. Kelas B Jumat, kelas AUP Senin ya. Ini kelas internasional lagi sing rada enak ini. Ya kalau laporannya jeleknya keterlaluan ini karena ada waktu Sabtu sama Minggu. Kalau sampai telat dan praktikum pelaporannya jelek ya keterlaluan. Ada lagi yang menanyakan? Untuk laporan praktikumnya itu masuk ke penilaian yang mana ya dok? Soft skill. Bisa soft skill di situ. Oh, gitu. Terima kasih dok. Ya, sama. Biasanya kalau laporan praktikumnya bukan dia yang mengerjakan atau dia nebeng temennya, biasanya ujian praktikumnya mesti elek, ya kelihatan soalnya. Izin bertanya kembali dok. Silakan, nggak apa-apa. Untuk laporan praktikumnya ini ditulis atau diketik ya dok? Ditulis tangan. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu tulis tangan ya. Jadi misalnya logbook kita nyebutnya logbook. Kita nulis tangan. Nah nanti kalau benar-benar sudah fix, baru kita ketik. Tapi kita tulis tangan di sini ya. Ya, tulis tangannya kalau bisa hanya jangan satu orang. Tapi biasanya kembar. Coba dengan teman-teman yang lain. Ada yang lain ya? Ya, silakan sama-sama. Yang lain? Izin bertanya dokter. Silakan, Dava. Terima kasih. Untuk susunannya tadi kan untuk laporan praktikum ada tujuan, gambar, skema, narasi prosedur dan sebagainya tadi. Apakah ada seperti format khusus yang standarnya dari Departemen Biokimia gitu dokter agar seragam gitu dan enggak bingung semuanya gitu dokter? Tidak ada. Kontennya adalah pokoknya tujuan, skema, narasi, prosedur narasi ya. Kemudian biasanya ini ada alat dan bahan biasanya. Alat dan bahan, prosedur skema, prosedur pelaksanaan praktikum, kemudian
naratifnya, prosedur pelaksanaan praktikum, kemudian hasil dan pembahasan, dan soal-soal yang ada di buku praktikum diisikan di situ, dituliskan di situ. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Ada pertanyaan lagi? Permisi dokter, izin bertanya dok. Silakan, siapa ini? Deva. Deva dokter. Iya. Untuk pelaksanaan untuk pengerjaan praktikum sendiri berarti individu ya dokter? Laporan praktikum dilakukan secara berkelompok tugasnya. Berarti nanti pengumpulannya kolektif, maksudnya kayak satu kelompok pengumpulan satu gitu ya? Ya, jadi satu kelompok mengumpulkan laporan praktikum satu. Enak loh ya, Wesan ya, nggak buat satu-satu loh ya. Ya, Siap itu yang dokter. kita lihat kerjasama di sini. Siap dokter. Terusnya dokter. Ya, ada lagi yang tanya? Dok, permisi, saya izin bertanya, dok. Oke, Saskia. Terkait pembagian kelompok praktikumnya bagaimana ya, dok? Ya, Atau nanti sudah? diinformasikan. Nanti Oke. diinformasikan pembagian kelompoknya sama dosbingnya, ya, Oke. dosen pembimbingnya. Kalau boleh tahu kira-kira satu kelompok isinya berapa mahasiswa ya, dok? Kelas kamu kan sekarang banyak ya. Ya, nggak tahu ya, mungkin 5 sampai 6 baik satu kelompok. Saya nggak tahu. Oke, baik, dok. Ya, nanti Terima kasih, dibagi. dok. Ya. Saya teruskan ya. Nanti kalau mau bertanya silakan nanti ya. Saya teruskan. Ini sudah. Ini. Nah, ini mengenai guest lecture. Ya. Guest lecture ini sebenarnya adalah program untuk kelas internasional. Jadi untuk kelas internasional wajib hadir di kelas. Walaupun kegiatan di sini dengan guest lecture-nya ini dilakukan dengan Zoom, tetapi untuk Anda wajib hadir di kelas. Karena perkuliahan guest lecture ini akan tetap di absen. Ya. Terus bagaimana dengan kelas A dan kelas B? Jika Anda kosong, tidak ada kuliah IKM atau kuliah yang lain, saya anjurkan Anda mengikuti guest lecture ini. Terus terang ya, tidak dibuat untuk ujian, tetapi memberikan insight atau pandangan baru ya mengenai mungkin ya, kalau saya baca di sini topiknya ini bermanfaat untuk penelitian. Siapa tahu Anda tertarik di sini. Ya, kemudian di sini guest lecture-nya adalah dengan Prof. Odi ya, namanya Prof. Odi Siben dari Netherlands. Ya. Dan untuk kelas internasional mohon wajib hadir dan wajib aktif di situ. Ya, karena ada nilai soft skill di situ, ya. Bisa kita tambahkan di situ soft skill-nya. Untuk kelas A dan B, kalau tidak ada kuliah, silakan hadir. Ya, silakan hadir. Ada yang mau ditanyakan? Kelas internasional ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, semua mahasiswa berkomunikasi tidak individu ya, tidak langsung semua japri ke saya, tidak. Tapi silakan melalui PJB-nya, yaitu dengan Reisa. Ya, Reisa yang informasi nanti yang akan berhubungan dengan saya sebagai PJB, atau nanti dengan Dr. Gweni, atau nanti dengan Dr. Fitri. Ya, yang nanti membantu saya. Ya, kecuali ada permasalahan yang personal, silahkan japri saya. Ya, tapi kalau misalnya pertanyaan, dok, apa ya pertanyaan umum yang istilahnya
bisa untuk teman-teman yang lain, saya tidak akan menjawab japri tersebut. Dok, bisa dok nilai UTB diambil dari mana? Nah, itu tidak akan saya jawab. Karena itu adalah pertanyaan untuk semuanya. Maka harus melalui Raisa sebagai penanggung jawab kelas, penanggung jawab mahasiswa ya. Ya nanti berkoordinasi dengan saya. Atau nanti rencananya gimana, Deva? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau chat, silakan. Kalau mau bertanya langsung, silakan chat, boleh. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya asumsikan bahwa Anda setuju dengan kontrak perkuliahan ini. Ya, jadi Anda setuju, dan jika nanti Anda melanggar kontrak di sini, maka Anda harus legowo untuk menerima sanksinya. Sanksinya apa? Sanksinya tentu saja saya tidak akan langsung memberikan sanksi, tetapi saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak KPS, Kepala Program Studi. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Sudah setuju? Sudah dipahami semuanya? Apakah kontraknya sudah dipahami semua? Beberapa yang menyalakan video sudah manggut-manggut, berarti sudah mengangguk-angguk, berarti setuju dan sudah paham ya. Yang tidak menyalakan video saya anggap ya setuju. Ya, Anda setuju. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan dan kontrak perkuliahan sudah disetujui oleh semuanya, saya boleh akhiri. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih Dr. Gweni atas rawuhnya, kedatangannya, Dok. Sama-sama, sukses selalu semuanya. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih.